الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat hidayah, nikmat petunjuk, sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini untuk sholat Jumat subuh yang kita lanjutkan dengan pengajian dan insya Allah ditutup dengan sholat isyraq. Insya Allah kita semua sebagaimana hadis Nabi menyebutkan bahwa kita mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Insya Allah pengajian kita berakhir pukul 6 kurang 2 menit. Jadi kalau jam ini yang di atas karena cepat 2 menit, jadi pukul 6.00 insya Allah kita berakhir. Baik Bapak Ibu, subuh ini saya ingin menjelaskan dulu tentang masalah bencana, karena akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali bencana yang terjadi. Yang terakhir ini gempa bumi yang sempat kita rasakan juga. Di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan bencana. Pertama, al-bala. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ini, tolak bala, ada kan bala. Yang kedua, musibah. Ini juga sudah jadi bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, fitnah. Tapi fitnah di sini berbeda pengertiannya dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang keempat, al-azab. Ini juga sudah jadi bahasa azab. Yang pertama dulu al-bala. Bala di sini adalah bencana yang memang murni datangnya dari Allah. Tanpa campur tangan manusia juga dia terjadi. Ya. Kemudian musibah. Musibah adalah bencana yang menimpa diri kita. Itu karena memang ada andil dari perbuatan kita sendiri. Misalnya naik motor begini-gini, kecelakaan. Nah itu musibah, itu bukan bala, itu musibah. Karena memang ada perbuatan kita di situ yang mengundang bahaya. Sudah tahu dirinya samurat, pergi lagi makan jeroan, bengkak kakinya. Itu musibah, itu akibat perbuatan sendiri. Kemudian ada fitnah. Ini fitnah dalam bahasa Arab maknanya adalah hal buruk yang menimpa diri kita itu karena akibat perbuatan orang lain. Jadi kita ikut menanggung resikonya. Misalnya ada orang melakukan pembalakan liar di hutan, di gunung. Begitu datang hujan keras, datang bencana, banjir bandang, tanah longsor. Yang kena siapa Pak? Penduduk. Padahal bukan penduduk yang pergi nebang di sana, yang nebang itu pengusaha yang ada. Nah ini yang kena ini dapat fitnah namanya ini. Fitnah. Jadi akibat perbuatan orang lain dia kena hal buruknya ini. Tapi fitnah dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa sebenarnya buhtan. Jadi kalau kita menceritakan kejelekan orang dan itu benar adanya, itu namanya ghibah. Ghibah. Ghibah itu dosanya sama dengan memakan bangkai manusia. Orang mati dia makan. Itu kalau benar terjadi, fakta kenyataan, dan orang itu tidak benar kalau itu dicerita, itu namanya ghibah. Kalau tidak benar adanya, itu namanya buhtan. Dosanya 2 kali lipat daripada ghibah. Orang Indonesia bilang fitnah.
Padahal fitnah dalam bahasa Arab yang aslinya tadi itu adalah hal buruk yang menimpa diri kita, bukan karena perbuatan kita, tapi akibat perbuatan orang lain. Kemudian yang keempat adalah al-azab. Ini kita sudah paham, ini adalah siksaan. Tapi menurut sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang siksaan bagi orang-orang beriman. Nabi menjelaskan bahwa orang beriman itu tidak disiksa di dunia, tapi nanti di akhirat. Nah, makanya biasanya kalau ada bencana kan kita bertanya, apakah ini siksaan, apakah ini teguran, atau apakah ini cobaan? Kan tiga itu. Jelas kalau orang beriman Pak, bukan siksaan. Kalau orang beriman, palingan itu teguran. Atau kalau dia orang baik, bukan teguran, tapi namanya apa? Cobaan atau ujian untuk supaya derajatnya naik lagi, dikasih naik derajatnya. Tapi secara umum, kita kan manusia ingin menghindari hal-hal buruk, Pak. Jangan sampai terjadi hal-hal buruk menimpa diri kita. Tetapi di sisi lain kita harus yakin bahwa namanya kehidupan dunia itu pasti banyak masalahnya. Karena memang kita sudah tercipta dengan masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami menciptakan manusia itu dalam susah payah. Jadi di sisi lain kita berusaha untuk keluar dari kesusahan, tapi di sisi lain bahwa kita tidak bisa terpisah dari kesusahan itu. Yang pertama kita usaha dulu. Kita usaha. Ikhtiar. Ikhtiarnya bisa zahir, bisa batin. Kalau ikhtiar zahir, saya mungkin tidak perlu jelaskan terlalu jauh. Karena jangankan kita manusia, hewan saja itu punya insting, punya naluri untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Kalau dia lapar pasti cari makan. Kalau haus pasti cari minum. Itu sama itu. Yang saya ingin jelaskan adalah ikhtiar spiritual. Yang ingin saya jelaskan dulu. Di dalam Al-Quran ada banyak petunjuk yang bisa kita lihat. Ya. Misalnya satu, perbaiki dulu kualitas iman dan takwa kita. Itu, perbaiki kualitasnya. Karena Allah sudah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri betul-betul beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah, pastilah kami bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Itu janji Allah. Jika penduduk sebuah negeri itu benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa. Ini yang jadi persoalan bagi kita, sebagaimana pembahasan kita yang lalu itu. Ketika saya menjelaskan evaluasi diri ya. Apakah kita ini memang sudah betul-betul beriman? Dan ternyata masih banyak tanda-tanda orang beriman tidak kita miliki. Itu di persoalannya Pak. Tanda-tanda orang beriman tidak kita miliki. Sementara ketika Allah menyebutkan tanda-tanda munafik, kok ada sama kita? Ini yang saya maksud. Evaluasi diri dan meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita karena janji Allah juga. Jadi kalau ada musibah yang terjadi, ada bencana, evaluasi diri kita semua. Siapa tahu kita ini memang betul-betul beriman, belum betul-betul beriman. Karena ini bukan hal baru. Coba lihat di surah Al-Hujurat itu. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi dan menyatakan amanna, kami telah beriman. Kalau syahadat pasti lancar pada orang Arab. Tapi ternyata Allah yang jawab, "Qul, sampaikan kepada mereka Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kalian baru masuk Islam." Kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka secara hukum dia dihitung sebagai orang Islam. Darahnya, hartanya, kehormatannya haram untuk diganggu. Di KTP-nya juga ditulis agama Islam. Tapi apakah dia beriman atau tidak itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu.
Dan di sini Allah jelaskan, "Qul lam tu'minu", sampaikan kepada mereka, kalian belum beriman. Kenapa disebutkan oleh Allah kalian belum beriman? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Keimanan kalian itu belum masuk di hati, baru sebatas tenggorokan saja karena sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini kadang saya berandai-andai dan khawatir seandainya kita yang datang kepada Rasulullah dan mendapatkan jawaban langsung dari Allah, saya tidak tahu apa jawabannya. Apakah kita itu sudah betul-betul beriman atau ditolak keimanan kita seperti keimanan mereka? Ini perlu kita khawatirkan. Jangan sampai kita sudah mengaku ternyata tidak diakui. Mengaku kan gampang, Pak. Mengaku gampang. Yang susah itu diakui apakah kita diakui oleh Allah atau tidak. Karena itu kalau terjadi bencana evaluasi diri ini semua. Bagaimana dengan kualitas iman dan takwa kita? Sebab memang belum mencapai seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Mereka itulah orang-orang beriman yang sesungguhnya. Mereka, ketika Allah sudah menyebutkan tanda-tanda orang beriman, ayat selanjutnya Allah katakan, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Surah Al-Anfal ayat 3 itu. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Nanti kita lihat ayat dalam Al-Quran. Ini satu. Yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kita ini manusia seperti orang yang sedang berlayar di tengah laut. Jadi kita naik kapal ini. Itu kapal ada dek bawah, dek tengah, dek atas. Kan? Penumpang dek bawah, kalau mau ambil air minum kan harus naik ke atas, Pak. Harus naik ke atas. Tidak penumpang dek 2, dek 3 biasanya naik ke dek 4 dulu untuk ambil makan, ambil minum. Kalau misalnya ada penumpang kapal, kita ini sama-sama naik kapal. Terus ada penumpang dek bawah, kita sama-sama di situ. Berpikir pendek. Kenapa harus repot-repot naik ke atas untuk ambil air? Di bawah sini kan banyak air. Terus jangan ambil linggis, Pak. Dia mau lubangi kapal. Kira-kira kalau sama-sama di berlayar orang seperti ini, kita biarkan? Pasti kita cegah. Pasti kita cegah. Kenapa kita cegah? Karena kita sudah tahu akibatnya. Kalau dia ngambil linggis, dia lubangi kapal. Air masuk, kapal tenggelam. Yang tenggelam bukan hanya yang melubangi kapal. Satu kapal akan tenggelam semua. Demikian pula dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, sesuai dengan kemampuan kita, maka yang terjadi seperti itulah. Ketika bencana datang, yang kena bukan cuma pelakunya saja, tetapi seluruh masyarakat yang ada di situ, termasuk orang-orang baiknya, itu akan kena semua. Itu umat-umat terdahulu banyak yang disiksa oleh Allah, padahal dia baik. Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang terjadi. Jadi kalau dibiarkan saja, ya begitulah yang terjadi. Coba kita lihat dalam hadis tadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah, cegahlah dengan kekuatan, dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangan, fabilisani, dengan lisannya. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu, fabilqalbihi, dengan hatinya. Membenci perbuatan itu dalam hati dan tidak ikut. Tapi kata Nabi, wadhali qadrul iman, itulah tingkatan iman yang paling lemah. Hanya mampu membenci dalam hati, tidak ikut dengan perbuatan itu, itulah iman yang paling lemah. Bagaimana kalau mendukung, ikut, masih ada tak imannya? Nah, membenci saja tidak ikut, itu sudah iman paling lemah itu. Bagaimana dengan pendukungnya itu? Masih ada tak iman yang tersisa? Ini perlunya amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah bencana ini jangan sampai terjadi. Yang ketiga, kalau sudah kejadian, jangan berandai-andai. Lau fa'altu kana kadza wa kadza, jika seandainya begini dan begini, ini
tidak akan terjadi menimpa diri. Tidak boleh. Nabi melarang kita berandai-andai kalau kejadian sudah terjadi. Apa yang kita lakukan? Ya kita qadarullah wa ma syaa Allah fa'al. Allah sudah mentakdirkan dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Tidak usah berandai-andai lagi. Apalagi mencela, meratap. Dan ini kita sudah pernah jelaskan. Jangankan sudah terjadi baru potensi saja, kita tidak boleh mencela. Misalnya ada angin kencang, ada hujan keras, tidak boleh kita mencela. Yang diajarkan oleh Nabi, mintalah kepada Allah kebaikannya dan mohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Itu kan polanya sama, itu semua doa-doa yang menyangkut masalah tempat, waktu, kejadian, orang, itu polanya sama. Mintalah kepada Allah kebaikannya dan mohon perlindungan kepada Allah dan dari keburukannya. Karena misalnya hujan, angin, itu kan bisa membawa rahmat, bisa juga membawa azab, membawa bencana. Ada kebaikan di dalamnya dan ada keburukan. Nah, mintalah kepada Allah supaya yang datang itu kebaikannya dan kita dijauhkan dari keburukannya. Kemudian ini memperbaiki zikir. Coba kita lihat dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ya, di dalam Quran surah As-Saffat 144. Ketika itu Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, ikan yang sangat besar. Ya kalau ukuran kita sekarang mungkin ikan paus. Kalau secara teori ditelan ikan mati, karena zat asam di lambung ikan itu kan bisa menghancurkan daging dan tulang kita. Itu teori manusia. Tapi Nabi Yunus dalam perut ikan dia tidak mati. Kenapa dia tidak mati? Karena dia bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dia baca terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam Al-Qur'an disebutkan walaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang banyak bertasbih kepada Tuhannya, berzikir kepada Tuhannya, pastilah kami biarkan dia dalam perut ikan sampai datangnya hari kiamat. Maka berdasarkan penafsiran ayat ini, ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup. Bagaimana besarnya? Seandainya dia tidak termasuk orang banyak bertasbih, banyak berzikir kepada Allah, Allah pasti biarkan dia dalam perut ikan sampai datangnya hari kiamat. Tapi karena dia bertasbih, dia berzikir, Allah keluarkan. Maka dalam hadis Nabi, barang siapa yang terkena musibah, terkena kesusahan, kemudian berzikir dengan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, maka dia akan dikeluarkan dari masalahnya sebagaimana dulu Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikannya. Jadi kalau ada bencana, harusnya bencana itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan lebih banyak lagi berzikir, lebih banyak lagi berdoa. Jangan seperti sebagian orang kena bencana malah melakukan lagi kemusyrikan untuk tolak bala. Ini yang pernah saya lihat, Pak, yang pernah saya lihat di televisi itu. Masih ingat Lumpur Lapindo? Masih. Lumpur Lapindo yang pengeboran itu karena ada mungkin kesalahan keluar gas dengan lumpur. Itu berapa desa yang tenggelam karena lumpurnya tidak berhenti keluar. Ada beberapa orang yang datang yang mengaku bisa menghentikan lumpur itu. Terus bapak dari sana bilang, tidak usah dulu lumpur panasnya dihentikan, kasih jalan mesin air, kasih jalan keran. Nah, kalau bisa hentikan itu tanpa menyentuh, baru pergi sana. Kalau ini saya tidak bisa hentikan yang kecil, apalagi yang besar. Keran air saya tidak bisa dihentikan. Terus ada lagi sekelompok orang berpakaian putih, pakai jubah, malah menyembelih sapi besar, Pak, yang sapi donggala itu lehernya baju begini, baru dibuang di situ. Saya bilang apa ini?
Ini mau dia pakai ulama dan perbuatan kaki. Saat itu harusnya dimakan, dia malah dibuang di sini. Ini perbuatan kemusyrikan ini. Harusnya bencana ini makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya justru malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa kemusyrikan. Ini yang perlu menjadi bahan evaluasi diri kita. Jadi jika terjadi bencana. Apakah ada zikirnya Pak? Sudah hafal? Kalau ini saya kira hafal semua ya. Zikirnya jelas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Termasuk nanti Bapak Ibu kalau sakit, apakah sakit karena sesuatu sebab atau sakit keluar, usahakan dibaca ketika sakit zikirnya Nabi Yunus ini minimal 40 kali. Minimal 40 kali satu hari minimal. 100 kali lebih bagus. Nenek saya dulu, bapak saya, dia pernah bertanya saya, nah, kalau umur zikir itu, maka ada tak baca? Maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka nenek saya tak baca ya, maka dia sembuh, maka kamu kalau 1000 kali dia baca tiap hari. Dia tetap baca dia nanti, bagus nih. 1000 kali dia baca tiap hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kita baca 40 kali sehari ketika sakit dan sakit itu yang mengantarkan kepada kematian, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Jangan justru mengeluh ketika sakit, apalagi misalnya lagi sakit tua begitu. Baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Oh, ada lagi satu ayat yang perlu kita perhatikan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33. Ini awalnya Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir menantang Nabi kan. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik wa amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw itina bi 'adzabin alim. Ini orang-orang kafir menantang Nabi. Kalau memang Al-Quran itu benar dari sisi Allah, maka turunkan hujan batu kepada kami. Banyak orang kafir Pak, nantang Nabi, turunkan hujan batu. Karena kan dia tahu itu sejarah-sejarah masa lalu. Kalau umat-umat terdahulu itu dihancurkan dengan bencana alam. Dia minta itu. Turunkan hujan batu kepada kami. Atau turunkan siksa yang pedih dari langit. Tapi Allah menjawab, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Kami tidak akan menyiksa mereka selama kamu berada di tengah-tengah mereka. Jadi Allah tidak akan menurunkan bencana kalau Nabi masih ada di situ. Kalau Nabi masih ada. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka mohon ampun kepada Allah. Jadi dua di sini disebutkan dalam ayat ini. Satu, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum atau menurunkan bencana kepada suatu tempat jika Nabi masih ada di sana. Ini yang jadi persoalan. Kita ini dulu ya Nabi masih ada. Sekarang Nabi tidak ada di tengah-tengah kita. Apakah ini masih berlaku? Kata ulama kita masih berlaku. Walaupun secara fisik Rasulullah SAW tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi kalau kita menegakkan sunnahnya, membaca salawat banyak, maka itu sama dengan Nabi masih ada di tengah-tengah kita. Jadi dua di sini. Pertama, hidupkan sunnah Rasulullah SAW, terutama berkaitan misalnya dengan sholat jemaah. Ya. Karena baru azannya saja, Pak. Baru azannya itu sudah tolak bala itu. Makin banyak azan yang berkumandang, itu insya Allah itu bencana bisa tertolak itu dengan suara azan itu. Belum lagi kalau kita berjemaah, keberkahan diturunkan oleh Allah. Kalau keberkahan diturunkan, bencana jauh. Tapi kalau tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi sholat berjamaah, ini bahaya. Alarm bahaya. Apalagi sudah malas baca salawat lagi. Nah, coba lihat dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman,
sampaikan salawat dan salam kepadanya. Sebelum Allah memerintahkan, Allah beri contoh dulu. Saya saja dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Kalian juga orang beriman sampaikan salawat. Jadi kalau kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga bisa menjadi apa tadi tolak balas, ya, bisa menjadi pencegah terjadinya banyak musibah, banyak bencana. Jadi banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak kisahnya, Pak, kisah nyata yang pernah dialami oleh orang-orang yang dalam situasi kritis. Misalnya kapalnya terancam tenggelam karena angin kencang, ombak. Tapi dengan salawat, alhamdulillah bisa selamat berkat salawat. Jadi ini perbanyak baca salawat. Kemudian istighfar, perbanyak baca istighfar. Insya Allah dengan istighfar itu bencana dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan hanya itu, hajat-hajatnya dikabulkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya Imam Abu Hanifah yang tinggal di Irak. Pernah dengar kisahnya? Entah bagaimana tiba-tiba hari itu hatinya tergerak, ya, mau sekali ke sebuah tempat, padahal tidak ada urusan. Ya karena hatinya keras sekali suaranya mau ke sana, hanya dia pergi lagi. Karena tidak kelelahan, kecapean, dia baring-baring di masjid. Tapi ini marbot masjid tidak tahu kalau ini ulama besar, Pak. Diusir keluar. Jangan diusir, tidak boleh. Keluar. Padahal ulama besar ini imam mazhab. Terus ada orang di luar penjual, ya mungkin sekarang kalau kita itu penjual martabak lah, boleh. Sini Pak, ini gitu istirahat. Diperhatikan itu tukang martabak itu bikin adonan, selalu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu zikirnya Pak, astagfirullah. Terus Imam Abu Hanifah bertanya, saya lihat kau ini berzikirnya istighfar terus ya? Dan iya Pak. Dengan zikir istighfar itu apa yang kau rasakan? Selama ini apa manfaatnya? Dia bilang manfaat yang paling saya ingat, semua keinginan saya terkabul kecuali satu. Bertemu dengan Imam Abu Hanifah sampai sekarang belum terkabul. Imam Abu Hanifah langsung bertakbir, gara-gara kau ini, gara-gara kau itu yang menggerakkan hati saya mau ke sini. Ternyata doa istighfar itu yang dikabulkan oleh Allah sehingga saya tergerak hati saya kesimpulan saya tidak ada urusan. Saya Imam Abu Hanifah. Orang itu langsung bergerak. Dia perlu. Oh ternyata ulama yang saya cari-cari, ya ulama yang saya kagumi. Ternyata inilah orangnya. Luar biasa Pak, istighfar itu banyak sekali manfaatnya. Nanti dilihat surat itu. Ada cukup banyak sekali manfaat. Ada orang mengeluh, Syekh Hasan Al-Basri mengatakan istighfarlah kepada Allah. Ada petani yang baca klik, panennya tidak jadi, disuruh juga istighfar kepada Allah. Ada orang punya masalah, disuruh juga istighfar kepada Allah. Banyak istighfar. Terus muridnya bertanya, Syekh, ini 3 masalah, 3 pertanyaan, kok jawabannya sama istighfar semua? Nah itu bukan jawaban saya dari Al-Quran, lihat surah itu semuanya. Allah yang suruh, itu bukan dari saya, Allah yang suruh. Sebuah masalah yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah dengan istighfar itu bisa kita dikeluarkan dari masalah itu. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan dalam subuh ini, bahwa musibah yang terjadi harusnya makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi medianya tadi Pak, pertama zikirnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kedua istighfar, ya. Yang ketiga apa tadi? Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak baca salawat. Itu insya Allah menjadi pengobat untuk bencana yang telah terjadi. Bisa juga menjadi pencegah. Tetapi bencana apapun Bapak Ibu sekalian, bencana apapun, kalau itu masih sifatnya duniawi, itu masih kecil. Itu bencana kecil. Tidak usah terlalu khawatir.
Yang perlu kita khawatirkan adalah bencana yang menimpa agama kita. Kan ada doanya itu. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan bencana kepada agama kami. Jadi kalau bencana menimpa fisik, menimpa harta, menimpa itu adalah musibah kecil, musibah kecil. Yang perlu kita khawatirkan adalah bencana yang menimpa agama kita, terutama bulan Desember, Pak, dan tahun baru. Itu banyak sekali kerusakan akidah itu. Jadi harus hati-hati, harus hati-hati. Jangan sampai terjadi kerusakan akidah. Ini sedikit saya ingin menjelaskan polemik tentang ucapan selamat Natal. Bagi kita yang tidak punya kolega dengan non-muslim dan tidak punya urgensi untuk mengucapkan itu, jangan latah, jangan kebablasan ikut-ikutan. Tidak ada kepentingan kita di sana. Tapi yang jadi persoalan adalah saudara-saudara kita yang tinggal di daerah mereka minoritas, misalnya di Papua, atau di daerah yang memang dia bekerja di sebuah perusahaan yang dia minoritas dan harus mengucapkan itu. Ya. Pilihannya ada dua. Ya. Kalau misalnya memang yakin bahwa akidahnya tidak terganggu dengan itu, maka kita ambil pendapatnya Pak Quraish Shihab, Gereja Al-Azhar, bahwa boleh mengucapkan selamat Natal kalau ada urgensinya dan tidak mengganggu keimanan kita. Tapi kalau merasa terganggu akidahnya, jangan ucapkan. Ya, itu penjelasannya. Nanti kita bisa lihat itu penjelasannya. Dan terakhir ini ada penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia, Soleh Selatan, bisa kita baca juga fatwanya. Tapi secara umum bagi orang awam jangan ikut-ikutan. Ini kemarin ada lagi yang heboh, yang artis yang meninggal dunia ini karena kecelakaan. Tapi lama sempat lumpuh kan? Siapa lagi sana ini? Dia kan dikremasi, dibakar, kemudian jadi mungkin dia Tiongkok mungkin, Cina mungkin. Tapi bapaknya Muslimah, bapaknya orang Islam. Dia mengadakan tahlilan hari ketiga, hari ketujuh. Bagaimana ceritanya ini? Alasannya toleransi. Terus ada yang jelaskan, toleransi itu saling menghargai, saling menghormati, tapi tidak mencampur aduk. Saya suka kopi, Bapak suka teh, silakan minum tehnya, saya minum kopinya. Saling menghargai, tidak menyalahkan, teh jelek. jangan mencela. Silakan minum teh, saya minum kopi. Jangan alasan toleransi, kita campur teh sama kopinya ya, baru kita bagi. Itu bukan toleransi namanya. Toleransi itu saling menghargai, saling menghormati, bukan mencampur adukan. Begitu. Ini mencampur adukan ajaran agama, tak boleh. Jadi kalau toleransi, misalnya orang melakukan nakal, biarkan ya, jangan diganggu. Tapi bukan berarti toleransi terus kita ikut-ikutan juga pergi nyanyi-nyanyi di situ. Tidak boleh itu. Itu menyangkut masalah akidah. Toleransi itu hanya kerjasama itu hanya ada dalam bidang sosial dan muamalah saja. Dalam bidang akidah dan ibadah tidak boleh. Itu sudah jelas garis demarkasinya. Tidak boleh dicampur aduk. Akidah dan ibadah tidak boleh dicampur. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamamu. Sampai di sini Bapak Ibu sebagai pengantar masih ada waktu 20 menit untuk kita tanya jawab. Apakah mengenai masalah yang kita bahas atau masalah lain, silakan Bapak Ibu. Yang mau bertanya silakan. Siapa? Oh iya, silakan Pak. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Lalu saya kaitkan dengan sedikitnya kita bisa sharing. Dan kedua, tanggapan satu kedua daripada organisasi yang saya lihat dari
Jelaskan asalkan itu supaya tidak berubah, tidak mengganggu. Salah satu yang Bapak sampaikan tadi tentang bencana. Dan memang kita lihat beberapa bencana terjadi di Indonesia ini. Yang akhir-akhir ini katakanlah Gunung Semeru itu. Ya. Kalau kita melihat daripada proses kegunaan apian, sebenarnya secara alamiah atau sudah campurkan oleh Allah, tidak ada yang bisa ya, yang kita bisa hindari adalah kewajiban daripada pemerintah atau yang berwenang pada hal vulkanologi. Kalau kita melihat program-program daripada Departemen Energi Sumber Daya Mineral dalam hal Departemen Geologi, mana dijelaskan oleh Pak Subono itu bahwa itu sebenarnya lahan kan sudah ada jalur. Yang kedua, dari pemerintah sebenarnya dia tidak melihat bahwa sudah ada sinyal yang diberikan. Sinyal pun itu pun melalui penelitian, ya, dengan menghasilkan satu peta dan sonasi. Di situ memperlihatkan warna merah bahwa ini ada daerah yang harus diamankan. Nah, di sini mungkin kelalaian daripada yang katakanlah pemerintah daerah itu mengusulkan. Sebab kalau dari pekerja ini kita kan adakan beberapa satu bahwa ya kemudian dan tiga kategori misalnya kemudian tingkat tingkat nasional dan tingkat ya ini kan katakan kemudian bahwa apa yang saya cari untuk makan besok atau makan lusa jadi yang dari hasil apa segala tapi sebenarnya itu daerah yang sudah ditetapkan. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa ada bencana yang memang murni datangnya dari Allah. Itu kita sebut tadi bala. Ada bencana yang memang diundang oleh manusia. Itu musibah. Kemudian ada yang ketiga, bencana menimpa diri kita akibat perbuatan orang lain. Tapi kita itu menanggung resikonya. Itulah fitnah tadi. Iya. Jadi di dalam hadis tadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berusaha melakukan yang terbaik sebelum musibah terjadi. Kalau sebelum musibah terjadi, silakan melakukan perencanaan yang terbaik, upaya yang terbaik. Itu perintah Rasulullah dalam hadis. Tapi kalau sudah dilakukan perencanaan terbaik, upaya terbaik, masih kejadian juga, nah itulah kita kembalikan kepada Allah. Ya, qadarullah wa ma sya'allahu fa'ala, bahwa Allah sudah mentakdirkan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kurang apa pengetahuannya Jepang, Pak? Kurang apa teknologi Jepang? Kita tahu bahwa mereka adalah pionir dalam teknologi. Tapi tidak bisa mencegah tsunami, Pak. Tidak bisa mencegah gempa bumi. Yang bisa dilakukan adalah mitigasi. Jadi bagaimana menyikapinya? Jadi memang itulah tadi saya katakan bahwa sebelum kejadian lakukan perencanaan yang terbaik. Kita orang beriman ketika melakukan perencanaan itu harusnya minta petunjuk kepada Allah. Kita kadang dalam melakukan sesuatu ketika perencanaan tidak melibatkan Allah. Begitu kejadian buruk, saya bilang ini sudah takdir Allah. Seandainya Allah itu seperti manusia, dia bilang enak loh. Waktu perencanaan tidak melibatkan kan? Begitu ada, nggak ada, dia bilang ini takdir dari saya. Jadi kita ini kalau sebelum melakukan sesuatu, itu kan diajarkan istikharah, sholat hajat, itu kan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Orang-orang beriman minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi harusnya ketika perencanaan kita melakukan sholat istikharah, mohon petunjuk. Kalau sudah jelas bahwa ini kebaikan, sholat hajat supaya kita dibantu oleh Allah. Nah itulah terus menerus. Tapi kalau untuk urusan anunya Pak yang ahli itu ya kita serahkan kepada ahlinya karena kita tidak punya ilmu tentang hal itu, tentang geologi dan sebagainya. Serahkan sama ahlinya. Iya.
proses. 6 masa. 6 hari sekali. Iya. Jadi itu biologi terjadinya dunia ini itu pun 6 masa. Iya. Nah, yang saya tanggap tadi sedikit ini, adanya satu dalam buku saya baca dari malam pindah pemimpin kita atau pemimpin satu organisasi seperti yang dia katakan bahwa menyambut hari Natal, maka dibuat di situ, di mana kemudian diberi malah hadiah-hadiah, ada panitia. Kalau kita lihat dia pemimpin. Oh iya. Ada. Kemudian ada lagi satu, tidak tahu apakah itu menteri agama atau apa. Saya tidak tahu zaman kita menteri agama apa. Namanya pun ada yang itu tidak tahu. Apakah itu dia? Salah satu juga ada juga foto di situ. Nah, ini kaitannya dengan kaidah dan mengucapkan tadi ya. Kenapa? Kalau Korea boleh, tapi kaidahnya jangan berubah. Mempengaruhi. Bagaimana tanggapan pemimpin yang demikian? Jadi begini. Iya. Natal itu ada 2 sisinya. Ada sisi seremonial, ada sisi ritual. Kalau sisi seremonial ini masih ada ulama kita yang membolehkan ikut. Sama kalau peringatan Maulid, Isra Miraj, itu kan seremonial itu. Tapi kalau ritual, misalnya dia mengucapkan, orang non Muslim mengucapkan Selamat Idul Fitri, tidak ada masalah. Yang jadi persoalan kalau non Muslimnya ikut sholat Idul Fitri, karena sudah ritual, tak boleh. Sama juga dengan pemimpin kita yang hadir dalam peringatan itu, yang dia hadiri itu adalah seremonialnya. Kalau itu ritual, tak boleh. Kalau ritualnya tak boleh. Sudah jelas, garis demarkasinya sudah jelas kalau masalah akidah. Karena memang dia menjadi pemimpin, misalnya presiden, itu dia presiden untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya presiden untuk umat Islam. Jadi dia hadir itu untuk seremonialnya. Jadi sama juga kalau non Muslim, misalnya pemimpin non Muslim hadir dalam acara Maulid, acara Isra Miraj. Misalnya saya dulu di Tator, saya pergi ceramah Maulid di sana, bupati hadir Pak, memberi sambutan. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia ikut sholat, itu karena sudah ritual. Jadi begitu Pak. Jadi tolong dibedakan antara ritual dengan seremonial. Jadi kalau seremonial itu masih dibolehkan lah, bagi orang yang merasa tidak terganggu dengan akidahnya. Tapi saya pribadi, seremonialnya juga kalau bagi orang yang tidak punya kepentingan tidak usah datang. Macam kita ini kan tidak ada urusan dengan itu, sudah usah hadir. Tapi kalau pemimpin memang dia punya urusan dengan itu, Tapi kalau macam kita yang tidak ada urusan ikut lahan ke sana, tidak usah. Kebablasan itu namanya itu. Gitu Pak ya. Gitu. Iya. Yang lain masih ada Pak, waktu 10 menit ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan tadi kisahnya Abu Hanifah dengan penjual martabak. Istighfar. Akhir-akhir ini zikir dan istighfar itu hampir semua kita tahu. Baik melalui HP, baik melalui buku, baik melalui tiap taklim, bahkan kita lakukan. Tapi seperti pertanyaan penjual martabak, Abu Hanifah tadi kepada penjual martabak, apa yang kamu rasakan selama ini? Iya. Ya, hampir orang yang melaksanakan ini dia hadir sama ini, tentu tidak semua juga. Iya. Tidak ada dirasakan apa-apa, bahkan menjadi perbuatannya, bahkan sikit korupsi, sikit mencela, sikit bahkan begitu kejadiannya sekarang. Ya, yang saya lihat secara kasat mata, adakah maksudnya hal-hal yang harus kita lakukan? Ada dua Pak, ada dua. Perintah Al-Quran, wazkurullaha zikran katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin satu Pak, berzikir tadi masih kurang. Jadi masih banyak waktu kosongnya untuk itu tadi, berbuat buruk.
Karena dalam hadis dikatakan, "Shala'ul ma'ruf tapi masalih as-su." Sibuk melakukan kebaikan itu pasti mencegah kita dari keburukan. Ini kan hati kita cuma satu, otak kita cuma satu, badan kita cuma satu. Kalau sibuk dalam kebaikan, pasti kita sempat melakukan keburukan. Jadi kalau lidah sibuk berzikir, membicarakan kebaikan, pasti kita sempat membicarakan keburukan. Jadi kalau tadi Bapak katakan sudah berzikir, tadi masih menggosip, oh masih kurang zikirnya itu. Karena masih banyak fotonya, masih banyak. Itu satu. Wadkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, kualitas. Kalau tadi kuantitas, ini kualitas, penghayatan. Untuk memudahkan pemahaman, saya mau cerita entah ini cerita fiksi atau nyata, tapi pelajarannya penting. Ini sudah berapa kali saya dengar ini kisah ini dan saya baca lagi, muncul lagi. Ketika saya masih mahasiswa dulu, saya pergi study tour ke Jawa dan di kapal bel ini kan ada ceramah. Ada teman dari jemaah tabligh yang ceramah waktu itu dan ceramahnya menarik. Dan kita itu kembali muncul lagi akhir-akhir ini. Saya lihat ada seorang kiai di sebuah pesantren punya burung beo. Dan burung beo itu kan bisa bicara Pak ya. Tergantung apa yang dia sering dengar itu. Ini karena kiai yang punya itu dilatih dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya punya video di sini. Beberapa burung beo yang bisa hafal ayat kursi, hafal Al-Fatihah, bisa azan, tergantung apa yang dia sering dengar. Ini karena dia yang punya tadi zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hampir 100 kali. Setiap kali Pak Kiai mengucapkan salam, assalamualaikum, langsung ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pernah suatu hari Pak Kiai ada tamu, namanya tamu Pak, assalamualaikum. Langsung itu burung beo berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tamunya mikir, oh Pak Kiai lagi zikir, bentar saya masuk. Tunggu, tiba-tiba Pak Kiai datang dari masjid. Silakan masuk. Lah, siapa yang zikir dalam? Oh, itu burung saya. Itu burung beo saya maksud saya. Itu burung beo saya. Oh, burung beo bisa zikir Pak ya? Iya. Tiba-tiba suatu hari, ini Pak Kiai lagi dikasih makan ini burung, lupa ditutup kandangnya Pak. Dimakan kucing. Dimakan kucing itu burung beo. Dan Pak Kiai lihat, tidak bisa diselamatkan. Itu Pak Kiai nangis Pak. Oh, sedih sekali, berhari-hari dia nangis. Sampai buru-buru pesantren dan bertakziah. Bertakziah kan menghibur Pak ya. Bukan ceramah takziah, bertakziah menghibur Pak. Pak Kiai tidak usah sedih Pak Kiai. Nanti kita beli lagi, 2 kita beli, jangan 1, 2 kita latih lagi. Pak Kiai bilang bukan ini yang saya tangisi. Itu setiap hari beliau berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika di akhir hayatnya akan dia ucapkan, ini yang saya khawatirkan dengan sampai saya ini yang setiap hari berzikir di akhir hayat juga tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang saya tangisi itu. Bapak Ibu, kenapa burung beo tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah hayatnya? Padahal dia sering berzikir. Karena dia hanya menghafal, tidak memahami apa yang dia ucapkan. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia hanya hafal saja karena sering dengar. Jadi kalau ada orang berzikir hanya sekedar menghafal, tidak paham makna yang diucapkan, itu sama dengan bukan saya bilang Pak. Tidak dia bilang. Lalu apa bedanya zikir kita dengan zikir burung beo? Apa bedanya? Termasuk bacaan salat. Apa kita paham artinya? Zikir yang kita ucapkan, apakah kita paham maknanya? Kalau tidak paham, apa bedanya dengan zikirnya burung beo tadi? Yang bisa juga menghafal. Ini mudah-mudahan membuat kita tersinggung. Supaya kita ada peningkatan kualitas ibadah, kualitas zikir, pahami maknanya. Makanya saya sering sampaikan, kalau misalnya sholat, beli itu buku tentang sholat itu. Jadi kan kalau baca sholat kita sudah hafal. Dilihat artinya supaya bisa lebih khusyuk. Termasuk zikir-zikir yang kita baca itu, coba lagi hayati maknanya supaya lebih khusyuk lagi. Misalnya tadi, la ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dipahami, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Kalau dipahami lagi kisahnya bahwa ketika kita melakukan kesalahan dan bertaubat, Allah pasti menerima taubat kita dan menyelesaikan urusan. Itu insya Allah lebih khusyuk itu. Bahkan mungkin bisa sampai menangis. Kalau kita memahami maknanya. Jadi kalau tadi Bapak tanyakan, kenapa orang sudah berpikir masih ini, dua tadi Pak. Satu mungkin kuantitasnya masih kurang, pikirnya masih kurang. Yang kedua kualitasnya, dia tidak paham dengan apa yang dia ucapkan itu, sehingga tidak memberikan bekas. Ini karena waktu tinggal 1 menit, saya kira tidak cukup lagi untuk membuka sesi pertanyaan. Saya ingin mengingatkan kita semua tentang hal tadi. Silakan melakukan perencanaan terbaik, upaya terbaik untuk menghindari keburukan. Tapi kalau ini sudah dilakukan dan berhasil, ingatlah bahwa ini anugerah Allah. Bersyukur kita. Tapi kalau tidak berhasil, kembalikan kepada Allah dengan itu tadi pada Rasulullah masya-Allah bahwa Allah sudah mentakdirkan begitu, dan jadikan itu sebagai jalan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Dua-duanya. Kalau sukses, jadikan kesuksesan itu untuk lebih dekat dengan Allah dengan bersyukur. Kalau tidak sukses, jadikan ketidaksuksesan itu untuk lebih dekat lagi dengan Allah dengan bersabar. Itu saja. Syukur dan sabar, sabar dan syukur, dan itulah kesempurnaan iman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu salat isyarat 2 rakaat.